Hai adik-adik, hari ini kita membahas UTBK Fisika 2019 tentang hukum Newton. Sebuah balok bermassa 2 kg yang berada pada suatu rel ganda datar dan licin mengalami gaya konstan F sama dengan 10 Newton dengan arah seperti ditunjukkan pada gambar. Kecepatan pada saat T sama dengan 0 adalah 2 meter per sekon ke kiri. Kecepatan balok pada T1 akar 3 per 5 sekon dan pada T2 sama dengan akar 3 per 3 sekon adalah. Baik adik-adik, dari soal ini ketahui benda mempunyai massa sama dengan 2 kg. Kemudian diberikan gaya konstan sebesar 10 Newton. Jika mula-mula pada saat T sama dengan 0 sekon, sistem ini bergerak ke kiri dengan kecepatan 2 meter per sekon kiri. Nah, ditanya berapakah kecepatan benda ini ketika T-nya sama dengan akar 3 per 5. Berapa kecepatannya ketika T waktunya itu sama dengan akar 3 per 3 sekon. Oke, baik adik-adik, langkah pertama kita gambarkan semua gaya-gaya yang bekerja pada sistem ini, gitu ya. Diberikan gaya F sebesar 10 Newton, membentuk sudut terhadap vertikal sebesar 60 derajat. Jadi kita ketahui sudut tetanya itu 60 derajat. Kemudian gambarkan gaya yang bekerja pada sistem. Ada gaya berat, nilainya M kali G. Kemudian kita proyeksikan gaya F terhadap sumbu X, namanya Fx. Uraikan terhadap sumbu Y, namanya Fy. Lantainya licin, berarti tidak ada gesekan, gitu ya. Bersentuhan dengan lantai, berarti ada gaya normal. Nah, sistem ini bergerak pada sumbu X, berarti berlaku hukum 2 Newton. Sigma F di sumbu X sama dengan M kali A. Gaya yang ada di sumbu X hanya si Fx sama dengan M dikali A, dimana untuk mencari Fx itu sama dengan F dikali sinus theta sama dengan M kali A, dimana F nya tadi adalah 10 Newton. Sin theta sinus 60 setengah akar 3 Newton. Setengah R3 masuk abang sama dengan M 2 dikali A. Maka dari sini dapatlah nilai A itu 10 per 4 akar 3 atau 5 per 2 akar 3 meter per sekon kuadrat. Nah, gitu ya. Kemudian ketika T akar 3 per 5. Jadi gini deh, ketika sistem ini bergerak ke kiri, ada gaya yang bekerja ke kanan, yaitu si Fx, gitu ya. Artinya suatu saat sistem ini akan berhenti akibat pengaruh gaya F. Kapankah dia berhenti? Berhenti artinya kecepatan akhir sistem ini sama dengan 0. Berhenti ke mana? Berhenti bergerak ke kiri, gitu ya. Maka boleh kita cari dari persamaan GLB Vt sama dengan V0 dikurang A kali T, kurang karena makin lambat akibat pengaruh gaya. Vt nya tadi 0, V0 nya sama dengan 2 meter per sekon dikurang A, kita hitung tadi 5 per 2 akar 3 T. Maka dari sini bisa kita cari T itu sama dengan 4 per 5 akar 3. Jadi kalau ini kita rasionalkan sama aja ini dengan 4 sama-sama dikali akar 3, berarti ini 4 akar 3 per 15 sekon. Inilah waktu yang diperlukan agar benda berhenti bergerak ke kiri. Lalu kalau T-nya sudah lebih besar dari 4 akar 3 per 15, tentu benda ini akan bergerak ke kanan akibat pengaruh gaya F. Nah, gitu ya. Untuk T1 sama dengan akar 3 per 5, atau kalau kita buat penyebutnya 15, ini sama aja dengan 3 per 15 akar 3. Ini ternyata lebih kecil daripada T yang ini.
Artinya kalau masih berada di bawah T waktunya, maka sistem masih bergerak ke kiri. Maka ketika dia bergerak ke kiri, T1 itu ketika dia masih bergerak ke kiri, maka boleh kita cari kecepatannya. Vt sama dengan V0 dikurang A kali T. V0 nya tadi sama dengan 2 dikurang A, yaitu 5/2 akar 3 dikali T. T nya akar 3/5. Maka adik-adik semua, dari sini didapatlah nilai Vt itu sama dengan 1,5 2 dikurang 1,5 0,5 meter per sekon. Nah, gitu ya. Kemudian ketika T2 sama dengan akar 3/3, kita buat penyebutnya 15, berarti ini sama dengan 5 akar 3/15. Ternyata ini lebih besar dari T. Artinya dia sudah bergerak ke kanan. Ketika dia sudah bergerak ke kanan, maka waktunya itu sama dengan T2 dikurang si T tadi. Nah, gitu ya, membuat namanya T aksin. Nah, T2 nya 5 akar 3/15 dikurang si T, yaitu 4 akar 3/15, sama ini dengan 1/15 akar 3 sekon. Inilah waktu dia bergerak ke kanan. Oke. Maka ketika dia bergerak ke kanan, tepat sebelum berbalik ke kanan, maka V0 nya itu sama dengan 0. Maka boleh kita cari nilai Vt sama dengan V0 tambah At tambah, karena pengaruh gaya benda bergerak ke kanan. V0 nya 0 tambah A nya tadi kita hitung sama dengan 5 akar 3/2. 5 akar 3/2 dikali T 1/15 akar 3. Akar 3 kali akar 3, 3 kali 5 15. 15 bagi 15 habis, tinggal 1 bagi 2, 0,5 meter per sekon. Ini artinya ketika T1 benda bergerak ke kiri, kecepatannya 0,5. Ketika T2 kecepatannya 0,5, dia bergerak ke kanan. Maka jawaban dari persoalan ini adalah A. Kecepatannya sama besar dan